Belakangan kan sepertinya orang-orang Aceh yang berada di puncak militer itu kayaknya makin berkurang ya. Kita adalah beberapa jenderal ya, termasuk yang terakhir Panglima TNI Haji. Pangkatnya apa dia? Jenderal penuh bang. Jenderal penuh terlebih. Ya, wakil daripada Panglima ABRI waktu itu Wiranto. Sekarang yang saya udah tahu kira-kira siapa orang-orang Aceh yang sudah mendapat bintang. Kalau yang aktif sekarang di TNI bang, itu ada 4 bang. Yang pertama Wadan Pustera, Mayor Jenderal TNI Herianto Syahra, kelahiran Mame, ya itu bintang 2 di sekarang. Ya. Terus kemudian dan secapa Angkatan Darat sekarang Mayor Jenderal TNI Niko Fariza. Ya, beliau kan pernah jadi Irdam orang nomor 3 di Kodam kita Iskandar Muda, dan dari Kasdam Brawijaya dan baru dan secapa Angkatan Darat. Itu di mana dah? Di Bandung. Ya, di Bandung. Yang ketiga itu Dan Pusya, Komandan Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat. Itu Brigjen bintang 1 dia bang. Ya, Brigjen Yuda Fitri. Beliau kelahiran di mana Aceh juga. Dan yang keempat itu Kapok Sahli Pangdam Tanjung Pura di Iskandar. Ini 4 yang sudah mencapai bintang ya? Iya bintang, tapi masih bintang 2 masih. Tapi keempat nama yang tadi disebut Khairil sepertinya kurang populer ya bagi masyarakat. Iya, bagi masyarakat Aceh memang kurang populer. Memang kalau kita lihat di masyarakat, masyarakat Aceh itu belum banyak yang tahu dan mengenal TNI. Dan seperti kata pepatah bang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang. Iya betul. Maksud saya kan siapa yang lebih layak memperkenalkan diri kalau masyarakat kan itulah yang akan cari-cari tahu kan. Iya. Maka eloknya kalau yang memperkenalkan diri itu atau yang sering mengekspos dirinya itu ya si jenderal-jenderal tadi itu. Ya itu memang ya kurangnya mereka berdinas di Aceh, terutama yang berdinas di Aceh kan cuma Pak Niko. Tadi yang sekarang jadi dinas Jakarta kan berdinas di luar, gitu. Asalnya saja dari sini. Tapi nanti tak ada acara reuni gitu di Aceh atau ada acara silaturahmi atau apalah gitu kan. Iya. Jadi kan mereka bisa membangun kedekatan gitu. Jangan sudah pensiun baru pulang ke Aceh, terus tahap diikut jadi caleg kan, jadi ini baru ini kan. Iya. Karena saya melihat ada fenomena itu maksudnya ya. Ya memang di situ karena kan ya lebih perwira tinggi itu kan ya kan jamnya kan susah. Pulang ke Aceh kadang setahun sekali saja susah kan, ya panggilan tugas mungkin. Nah dari 4 orang jenderal itu kalau menurut Khairil sendiri itu jumlah yang minim atau memang wajar Aceh hanya punya 4 bintang? Kalau saya lihat masih minim Pak. Minim kalau kita bandingkan dengan orang Batak. Kan mereka setiap promosi jabatan pasti ada orang Batak. Padahal orang Batak jumlahnya sama atau nggak jauh beda dengan Aceh. Kenapa mereka selalu? Karena ada regenerasi. Ada yang tinggi pangkatnya mengajak yang sebentar. Kalau regenerasi itu terlalu umum istilah. Ada istilah lebih khusus itu mungkin? Mungkin gini, minat kita belak-belakan aja. Mungkin orang Batak itu dia lebih suka membantu adik-adiknya di kampung. Hal itu ya juga, dan minat orang itu pun untuk sukses memang tinggi. Artinya mereka merantau dan gigih untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, sedangkan kita di Aceh pun, kalau masalah TNI itu kan banyak yang masih alergi dan banyak yang belum tahu. Kalau kita buktikan saja bang, silakan abang lakukan penelitian di lapangan, misalnya di luar berikan
baik metodologi wawancara ataupun kuesioner, tanyakan kepada masyarakat di luar apa itu TNI. Saya pastikan masyarakat nggak tahu. Masa TNI nggak tahu masyarakat? Pasti jawabannya hanya kulitnya saja. Oh iyalah. Itu yang pakai baju loreng itu kan nggak mungkin lah kita tanya ke masyarakat sampai mereka tahu apa TNI itu, berapa kecambangannya, apa saja jenis persenjataannya atau ideologi. Maksud saya begini, saya rasa di Aceh sendiri pun minat orang masuk TNI itu tinggi. Kan kita bisa lihat itu poster dibuka pendaftaran pasti membludak dia. Mungkin ya atau terkendala dengan kuota atau apa, saya itu saya sampai hari ini saya saya belum tahu, mungkin ada ya cara menetapkan kuota itu gimana gitu. Ya itulah kalau kita lihat yang kemarin kuota untuk setiap kodam ya kan, Aceh kan cuma 8, yang paling banyak Jawa Barat. Saya melihat itu kemungkinan berdasarkan jumlah penduduk dan potensi kerawanannya mungkin. Ya berapa dapat kalau admil maksudnya. Ya. Kalau saya tidak salah tahun lalu 8 orang. 8. Yang berpotensi menjadi jenderal admil biasanya. Ya admil itu yang bentuknya di kolonel lah. Ya, kalau jenderal kan anugerah katanya. Tapi memang kalau cuma 8 ya. Itu dari ada apa? Khairul mengamati nggak dari tahun ke tahun trennya itu 8 terus atau ada pernah meningkat misalnya atau malah menurun? Ya itu kan tergantung nanti siapa pemimpinnya, kan ada diusulkan misalnya atau kerawanannya. Ya tadi artinya di pemimpin itu kan ada peran. Ya. Peran ya. Masuk nih TNI ini, ntar saya urus lah. Saya pernah melihat di YouTube ya. Tapi memang yang mengucapkan itu bukan si jenderalnya langsung, cuma ada seseorang yang mengatakan, oh ini jenderal ini sangat mendukung putra daerah untuk menjadi militer. Itu siapa yang lewat Akmil tuh dia bantu. Itu saya pernah melihat itu, saya nggak nyala kan. Tapi saya melihat ada fenomena gitu. Karena kan kalau memang ada rasa cinta sama tanah air dia kampung gitu kan nggak ada salahnya dia mengajak atau menarik kan. Ya kalau kita lihat memang ada juga beberapa daerah. Contohnya saja mantan beliau terakhir menjabat Dekan Fakultas Strategi Pertahanan di Universitas Mayor Jenderal Mulyadi Mariadi. Kan ada beberapa orang alumni anak Pak Darmili, mantan Bupati Kopassus sekarang, Mayor Infanteri Wahyu Milian. Nah ya, itu kan bagus. Jadi kalau dengan jumlah perwira tinggi yang minim dari Aceh, itu kira-kiranya ada implikasinya atau dampaknya bagi Aceh sendiri? Ya, begini Bang, kalau dia sudah perwira tinggi, lebih-lebih kalau sudah memegang jabatan komando, kan dia punya wewenang. Dan yang keempat perwira tinggi asal Aceh ini bukan jabatan komando dia. Itu dia. Kalau jabatan komando kan dia bisa menggerakkan anak buah sampai ke Babinsa saja. Keempat tadi ini jabatannya apa kira-kira? Dia kan Balapus itu. Ada yang Balapus, Badan Pelaksana Pusat. Kalau kita perumpamakan dengan kementerian itu kira-kira apa? Maksudnya pusat pendidikannya? Iya, ada yang di pusat pendidikan, yang kayak di Secapa Angkatan Darat tadi. Kalau jabatan komando itu kan seperti Pangkostrat, Pangdam. Nah, itu jabatan-jabatan strategis ya? Iya, strategis. Jabatan strategis di militer kan? Ya, dia bisa menggerakkan anak buahnya sampai ke Babinsa itu kalau Kodam Pangdam kan. Belum ada sekarang ya orang Aceh? Orang Acehnya jadi Pangdam untuk sementara. Yang menjabat jabatan strategis yang pegang pasukan dulu ya? Belum ada. Kalau yang sekarang ya? Iya, sekarang. Nah, mudah-mudahan Pak Niko bisa jadi Pangdam nanti. Karena kan beliau kan Akmil 91, seangkatan dengan Panglima TNI sekarang. Oke, Panglima. Itu Jenderal yang Agus Subianto. Itu belum lagi kita bicara gerbong nih kan. Kalau ada yang dari gerbong angkatan apa gitu kan dia akan bawa kawan-kawan. Saya rasa gitu juga lah, soal dari Aceh ada jenderal makin lama makin banyak kan, dia bawa gerbong dari
Pak tadi kan. Iya. Kalau orang Batak sekarang saja berapa orang yang jadi Pangdam? Yang jadi kasat Pangdam berapa? Rata-rata lebih-lebih yang di Kostrad lagi. Kalau yang di Balak Pusat banyak. Setiap kali promosi jabatan pasti ada orang Batak. Nah, tapi tidak ada kita cek. Ya ini yang kita. Atau mungkin ada kekhawatiran rahasia-rahasia tentara akan dibawa orang Aceh yang suka perang. Enggak juga. Saya lihat enggak juga seperti itu. Ya kan untuk menjadi perwira tinggi itu tentu harus dilewati jenjang pendidikan yang 8 sampai 13 jenjang pendidikan. Agnes berapa 1 berapa 2 S10. Ya, itulah saya bayangkan 8 orang tadi itu sangat-sangat minim itu. 4 orang. Iya. Oh, yang Akmil ya. Kan Ya. kita berpikiran yang jadi jenderal itu pasti Akmil lah ya. Iya. Kalau yang lain-lain itu mimpi kalau jadi jenderal kan. Ya. Tapi kadang-kadang mimpi tercapai. Tapi Ada, tapi bukan jabatan komando. Ya. Misalnya Babinkum, ya bidang hukumnya, Balapusnya biasanya. atau mungkin di kesehatan. Iya. Kan. Balapusnya ya. Di kesehatan kita dulu kan legend lagi pangkatnya. Iya. Nah jadi ini kita berbicara tentang militer asal Aceh, maka jenderal ya masih minim kan. Nah itulah dia kan setelah Pak itu kan tahun 70 itu dia kan pernah wakil kepala staf Angkatan Darat Pak Letnan Jenderal Muhammad Yasin, mantan Pangdam Iskandar Muda dulu tahun 1963. Tahun 2 pernah juga menjabat sementara Rektor Yahudi. Waktu itu kan beliau pernah mengatakan, beliau asli Sabang tuh, orang Sabang. Waktu beliau jadi Pangdam Iskandar Muda, beliau pernah mengatakan, kalian anak muda Aceh, jangan di sini kalian berkiprah. Tuh, kuasai pusat sana. Dari pusatlah kalian bisa memajukan Aceh ini nanti. Nah, ternyata yang beliau katakan itu betul. Yang menerapkannya dan mengambilnya itu malah bukan kita dari Aceh, orang Batak. Kita lihat sekarang Pak Luhut menguasai pusat daerah Batak. Ya dari pusat mereka bisa membangun kampung halaman. Ya, saya akan ke pertanyaan itu sebenarnya. Tapi udahlah karena kayak udah mau. Jenderal-jenderal di Batak kali ya. Ini enak membandingkan dengan Batak nih, karena Batak tetanggaan dari Aceh kan. Jenderal-jenderal yang dari Batak itu mereka selalu membangun kampung. Ya. Pak Luhut punya sekolah kan. Iya. Apa lagi? Sekolah apa tuh dia ya sekolah. Ada perguruan tinggi di daerah Toba. Institut Del. Ya, Pak Luhut ya. Dia robotik. Ya. Dan dia juga bukan sendiri di situ kan. Dia bersama jenderal-jenderal yang lain mereka mendirikan sekolah. Nah kita siapa jenderal yang membangun Aceh yang menampak peninggalannya? Saya kasih perbandingan lah. Tokoh Aceh Surya Paloh, iya. Dia banyak membangun sekolah nih, kan sekolah unggul Sukma Bangsa. Iya, Surya Paloh kan kelahiran Siantar bang juga. Ya, nah ini kita anggap lah, ini saya kasih contoh biar enak gitu membayangkan apa yang telah dibuat oleh para jenderal di Aceh. Kalau kita bilang dia telah memberikan jasa, oke itu pasti. Tapi kan ngukurnya susah tuh. Iya, maksudnya yang bukti nyata pendidikan misalnya ya. Pendidikan itu apapun lah. Ini yang saya belum. Iya. Setahu saya belum tahu ya kalau seperti itu. Memang kalau kita bandingkan dengan Batak ya Pak TB Silalahi dulu. Ya banyak memang kalau di luar sana itu dia kan seperti kata mantan Gubernur Sumatera Utara yang juga dari Tinggi Raja Inal Sega. Kan beliau yang mengungkapkan masih patuh di sana. Iya, kembali kita hormat untuk membangun. Nah, kita perwira tinggi kita atau mantan perwira tinggi kita belum ada saya lihat seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kita harus berbenah dan evaluasi juga. Jangan berubah majunya. Kayaknya pun bukan cuma di militer lah kalau kita nih ngobrol-ngobrol militer ya. Iya. Karena di bidang-bidang lain ya, yang non militer kan juga seperti itu kejadiannya. Sekarang orang Aceh yang jadi menteri siapa? Kalau untuk sekarang dia memang ada hanya wakil menteri Rizal Patria. Oke, Rizal Patria. Terakhir yang jadi menteri ini ya Pak Sofian ya. Sofian Jalil.
tidak melihat saat Sofyan Jalil membawa gerbongnya gitu. Ya itulah, memang kalau kita lihat, kebetulan saya juga pernah jumpa dekat ya, langsung tahun 2005 itu. Saya di sampai beliau berceramah lah, hanya menceritakan perjuangan beliau untuk sukses seperti itu. Iya. Memang cerdas, beliau memang seorang yang cerdas. Saya lihat. Ya, tapi kalau untuk yang seperti abang tanyakan tadi, saya lihat memang belum ada yang bukan pendidikan atau apa bangun generasi muda kita, itu yang memang kekurangan kita yang saya lihat. Siapa lagi ya selain Nezar? Saya mengkhawatirkan juga ini Nezar Patria bisa jadi akan seperti orang-orang Aceh yang lain, yang munculnya dia sendiri gitu, membuat kaderisasi. Ya, Saya khawatir begitu. Ya memang itu yang kita khawatirkan, betul. Yang lalu itu seharusnya menjadi pelajaran dan untuk kita evaluasi. Kenapa orang bisa lebih maju dibandingkan gitu? Iya. Ya, kalau ungkapan kenapa lain orang lain bisa kita tidak, itu kan ungkapan yang sebenarnya simbolik aja gitu. Kan dalam prakteknya itu kan susah gitu. Kalau nggak ada kebersamaan. Ya, kalau kita lihat, kita banyak ide dan teori, tapi prakteknya atau ya itu dia kita. Misalnya nih nanti ada nih anak-anak muda Aceh ya, pinter ya, terus dia merantau lah ke Jakarta. Kalau dibiarkan anak Aceh ini berjuang sendiri, peluang dia untuk berhasil kan susah. Ya, memang betul, dan kita lihat intelektual yang orang cerdas Aceh di luar akan sulit dan nggak mau dia pulang kampung karena jawabannya hampir sama, tidak adanya masa depan dari Aceh. Kan pernah saya menjumpai seorang ahli geologi nasional kerja di Badan Geologi. Siapa lah? Pak Teguh Islah sekarang. Oke. Dua kali saya duduk di sini waktu itu. Saya katakan juga, ya di sini di Aceh kan nggak perlu orang pintar ya. Langsung beliau bilang, padahal beliau itu ahli geologi. Beliau tahu ini di gunung ini ada kandungan emas, kandungan uranium. Seluruh Indonesia beliau udah. Tahun 75 sudah minta. Begitulah rata-rata nggak mau pulang gara-gara itu. Di Aceh masih terlalu kecil ya dibandingkan dengan keinginan-keinginan orang-orang pintar itu. Misalnya dia ahli geologi, dia kan inginnya bekerja di bidang geologi yang punya atau peralatan apa yang ada di perut. Itu kan bukan hal yang mudah kan. Atau juga misalnya ada orang Aceh yang kuliah di teknik nuklir terus ingin membaktikan ilmunya, yang bikin apa nuklir di Aceh kan. Nah itu ya. Yang nggak salah yang canggih-canggih gitu, mungkin ada yang sekolah pariwisata gitu. Ya, udah sekolah pariwisata tinggi jauh di Australia, terus pulang ke Aceh. Terus dia kan mikir ini mau ngapain nih kalau nggak ada yang bantu dia. Ide-ide dia kan melampaui daerahnya gitu kan. Iya. Sehingga muncul ungkapan Aceh ini nggak perlu orang pintar. Itu dia. Padahal kalau kita lihat yang sebelumnya, Gubernur Lemhang, Jenderal Sofyan Efek asal dia. Tapi saya terus terang saya mengimpikan militer itu seperti Pak Teuku Johan, almarhum Teuku Johan ya. Saya saat Teuku Johan itu saya masih remaja lah kan. Dan saya tidak pernah sekalipun, tapi mendengar cerita-cerita dari orang-orang, dari senior ya, itu Pak almarhum Teuku Johan ya, dia sangat akrab dengan masyarakat gitu. Nah, yang beliau pun mengabdi menjadi wakil gubernur ya. Iya, gimana ya bilangnya? Kayaknya dia mungkin karena dia bermasyarakat. Kalau kita nggak tahu latar belakang, kita pikir mungkin bukan seorang militer ya.
bukan jenderal lah gitu kan. Orang yang bersahaja emang kan cerdas. Kan. Jadi itulah saya merindukan ada nggak jenderal-jenderal lain ya. Dia kan pulang ke Aceh nanti kan. Pulang dalam angka bulan lah kita bilang ya kan, buat kegiatan terus buat apa kayak terus. Ini kan kota kecil nih. Iya. Kalau seorang jenderal pulang dia buat kegiatan, saya yakin pasti ada kehebohannya gitu. Pasti orang tahu kan. Kota besar kalau kita bilang di Jakarta, di kota-kota besar itu kan udah banyak sekali jenderal-jenderalnya. Jadi nggak ketahuan lagi ya mana jenderal mana. Kalau di Aceh ini ya satu jenderal aja yang pulang langsung ketahuan kan. Ya. Jadi waktu dia ini misalnya SMA dia dulu. Ya. Kalau di polisi sendiri, di kepolisian ada jenderal orang Aceh. Sekarang ada saat kan Wakapolda kita ya. Wakapolda Pak Samsul Bahri ya. Bukan, Pak Samsul Bahri sudah pensiun. Ya. Yang baru nih setelah Pak Samsul Bahri, saya lupa. Itu orang Aceh juga. Ya, yang satu lagi kepala BNN ya Gorontalo baru pecah di Gorontalo kalau nggak salah kepala BNN. Tapi di Gorontalo. Ya, kalau nggak salah di Gorontalo. Dari kepolisian. Dua yang kita tahu. Setelah dulu Pak Teguh ini ya udah. Itu yang mantan. Iya. Sebenarnya kan ada juga itu Kapolda kita itu Pak Hussein Hamidi. Pak Hussein Hamidi. Tapi kan kayaknya beliau nggak berdomisili di Aceh. Iya, berdomisili di Aceh. Itu kan di Pagaraya, di samping apa rumahnya kan samping Koran Serabi. Di situ rumahnya yang mau besar. Jalan Regata Api Lama. Iya, saya pernah lewat, tapi saya nggak belum pernah bertemu beliau di Aceh atau mendengar beliau dalam satu forum. Nah itu tadi saya bilang, mereka tidak mau menghadiri forum-forum atau tidak pernah ada yang undang atau malas berbicara, walau-walam lah kita nggak tahu karena nggak pernah mendengarnya. Oh ya, terus ada juga satu lagi jenderal kita Purnawirawan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu dari partai Perindo. Oh, yang sekarang ya. Mantan pangdam kita dulu ya, Pak Majen ya. Itu lupa kita. Pak Akhiruddin ya. Beliau seorang jenderal ya. Iya. Saya nggak tahu banyak sih rekam jejak beliau. Yang Pak Khairul tahu beliau gimana tuh rekam jejak? Ya saya pun kalau secara detailnya ya kurang begitu. Dan beliau pun jadi pangdam kita kan. Berapa lama? 5 bulan setengah lebih kurang. Setelah itu langsung dikasih besos di staf ahli kasat bidang cyber. Jadi setelah itu beliau ya nggak lama setelah itu ya. Beliau kan caleg nih, saya berharap dia caleg ya lebih banyak turun ke masyarakat, menyampaikan masyarakat, terus ya populer lah namanya sebagai seorang mantan militer kan. Tapi kalau feeling saya sepertinya belum begitu bergaung namanya. Oke, sendiri gimana? Ya kalau kita lihat memang ya banyak yang nggak tahu lah saya ya. Kan itu karena mungkin kiprah beliau di Aceh kan singkat betul beliau jadi pangdam menteri itu kan. Mungkin belum banyak yang kita lihat poster-poster beliau pun kan ya di kota yang paling banyak kan. Sekarang kan kenalan. Nah, kalau bagi Khairul sendiri itu kira-kira jenderal atau militer nih terlepas boleh Aceh boleh yang kontribusi besar untuk Aceh itu kira-kira siapa? Itu nggak teringat kayak sama aja semua gitu. Iya, kalau kontribusinya untuk Aceh saya belum lihat. Ya, kita pernah punya gubernur militer ya di Aceh. Ya gubernur militer masa Pak Double ya. Setelah itu ada juga yang dari kalangan militer Pak Musafir Walas. Nah, kan polisi militer beliau. Karena beliau yang satu-satunya gubernur 10 tahun 2 periode ya. Tapi kan masa itu masih tunjuk ya. Ya belum berikutnya belum langsung seperti pemilihan langsung masih. Iya memang gimana ya, kita kekurangan referensi militer.
Ya padahal kalau ya sebelumnya memang kita banyak generasi sekarang ini yang agak kurang. Oh ya, satu lagi saya berteringat itu yang mantan dan Puspom. Oh, Pak Sulaiman Abe ya, yang Itu beliau sekarang di mana? sekarang kita nggak tahu karena setelah pensiun kan beliau pernah di BNR ya waktu masa ya Rekon dulu ya. Setelah itu kita tidak pernah mendengar lagi beliau berkiprah di mana. Baik, bincang-bincang tentang militer ya. Kita belum belum memasuki tentang teknologi militer. Ini masih tentang tokoh-tokohnya. Di lain kesempatan kita akan bicara tentang teknologi militer ya. Ya, cuma ya itu tadi orang Aceh ini ya sebenarnya sedikit yang menjadi kira tinggi ya. Tapi yang menarik, yang bukan menarik mungkin unik itu, Jenderal Fahrul Razi itu, kenapa dia bisa dianggap sebagai menteri? Mungkin kayak pernah mendapat bocorannya atau infonya? Ya, mungkin karena background beliau kan dari Aceh kan, waktu mau diangkat itu pun kan diundang oleh Pak Jokowi ke istana presiden kan seperti itu. Tapi kan oke lah, kita akui mau orang di Aceh lumayan lah ilmu agama ya. Tapi rasanya terlalu naif juga kok, karena dari Aceh diangkat jadi menteri agama. Bukan, kalau kita bilang dari menteri agama, masa Orde Baru Tanggung Sitaya dari kalangan militer juga. Iya itu dia tadi, makanya pertanyaan saya, kira-kira mungkin ada bocoran. Kenapa Pak Jenderal Fahrul Razi diangkat jadi menteri agama? Apa nggak di posisi menteri-menteri yang lain tadi Menko Polkam kan di mana kayak Menhan itu kan ketika dia diangkat itu kan kejutan. Orang Aceh sendiri terkejut loh, bayangkan orang Aceh sendiri terkejut. Dan kalau saya lihat reaksi ini yang saya lihat ya, belum tentu benar juga, itu banyak reaksi negatif ya kan. Ya namanya juga netizen itu memang seperti itu ya. Netizen paling benar dianggapnya. Cuma kan orang-orang besar kan beda ya melihatnya. Bisa jadi beliau diangkat dari menteri karena waktu itu kan banyak politisasi agama ketika pilpres waktu itu kan, atau pileg atau pilgub ya kan, banyak dipolitisasi itu agama. Jadi mungkin Pak Presiden lain. Akhirnya kan gini, saya nggak tahu apakah beliau kapasitasnya sebagai Menteri Agama waktu itu bagus atau tidak. Tapi kan dia diberhentikan kan? Iya, diberhentikan. Saya cuma setahun jadi diberhentikan. Saya pernah menonton podcast beliau di salah satu channel podcast ya. Dia mengatakan apa ya dia? Kan FPI ya. FPI dia menolak membubarkan FPI karena menurut dia FPI ini nggak perlu dibubarkan, dibina lah. Gitu, kan? Karena kalau dibubarkan susah kita membina. Kalau dalam masih satu wadah organisasi kita lebih bisa mendekati dan membina mereka. Itu ada beberapa menteri juga yang dicopot ya. Memang ini sangat-sangat politik dan kita nggak pernah tahu sebenarnya apa. Pak Presiden Jokowi juga nggak mengumumkan ya. Itu kan menarik ya kalau diumumkan sama Presiden misalnya, saya copot di Menteri A nih karena nggak beres nih kerjanya nih, anggaran kelewat banyak dihabisi. Kita hak prerogatif Presiden ya. Suka Presiden. Salah mau kapan gitu ya. Kayak sendiri punya cita-cita jadi cita-cita menjadi ini militer gitu. Ya hari ini suka memperhatikan kayak pengamat mungkin. Ya kalau kita bilang pengamat kan penyuka tentang hak. Ada itu istilahnya, militer antusias. Saya tahu itu istilah anak sekarang. Ya, karena saya suka itu kenapa bang itu militer itu kan hampir semua harus dipelajari kan. Menanya berperang kan butuh sosioantropologi harus juga dipelajari, tentang ekonomi Polek Sosbud lah kan dia memang fungsinya. Jadi Polek Sosbud ideologi politik sosial yang udah, ekonomi sosial udah. Profesi lain kan itu dipelajari. Iya, tapi itu kan dia kalau itu misalnya terjadi guncang dan artinya kan negara kan bisa guncang.
karena ini seragamnya gagal itu. Oh, enggak juga seperti itu. Kita kan bukan karena seragamnya, ilmunya yang saya apain. Rata-rata kalau yang karena dalam kita tuh kalau nggak ada sekolah yang berprestasi, ilmunya nggak ada, itu nggak akan dapat dari. Iya sih. Nah, karena kan fatal. Ya seperti kata di apa? Kan ada orang bijak yang bilang di bawah komandan yang cerdas, anak buah yang bodoh pun akan jadi cerdas. Tapi di bawah komandan yang bodoh, anak buah cerdas maka jadi bodoh. Itu pernyataan yang indah diucapkan menurut saya, tapi Ya, kejadian menunjukkan ya tetap aja bawahan yang salah gitu kan, atau si aja komandannya mendapat keadaan. Nah ini terkait dengan kontestasi pilpres, ini kan ada juga soal capres kita kali ini. Lihat beliau Purnawai. Beliau pernah bertugas di Aceh itu Pak Prabowo itu. Tahu kayaknya. Saya nggak tahu persis ya kalau dia pernah tugas di Aceh, saya rasa belum pernah. Mungkin kalau kunjungan atau ya kunjungan nggak kita itu. Saya bertugas ini ya minimal bisa jadi dandim, jadi komandan batalion ya, atau apa. Secara menjabat teritorial dia belum pernah. Atau mungkin pernah ya kemungkinan dalam operasi gitu. Ya bisa jadi masa tahun 90-an dulu ya. Ini tapi nggak tahu ya. Yang kalau ke tim-tim banyak tuh dokumentasi. Dokumentasi Prabowo kan di tim. Tapi kalau di Aceh kan nggak pernah lihat. Nggak pernah tahu. Dan saya lihat juga nggak tahu nih kenapa masyarakat Aceh banyak yang ngefans gitu dengan Prabowo gitu. Terbukti di pemilu 2019 dia kan menang Aceh, menang telak tuh di Aceh. Iya, 85 sampai 89. Itu kira-kira menurut kalian apa yang membuat orang Aceh itu jadi demen? Kalau soal itu saya lihat bukan karena ke sosok Prabowo waktu itu, lawan dia. Itu nggak beda. Di 2014 Nah, itu Prabowo dengan Jokowi nggak terlalu jauh. 45. Sedikit, nggak sedikit aja sih. Nggak jauh lah. Tapi di 2019 itu udah makin menjauh gitu. Ini untuk konteks Aceh ya? Iya itulah karena kan politisasi agama, politik identitas ya. Katanya yang sebelah ini agamanya nggak jelas, ininya kan begitu. Ya faktor itu ada, cuma itu saya gini yang orang Aceh ini kayak tadi kita obrol di awal kurang suka dengan militer, ceritanya itu. Tapi faktanya Prabowo ngefans gitu kan, bahkan pemilu hari ini juga banyak orang Aceh yang mendukung. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma itu tadi kita bertanya-tanya ya, apa yang membuat orang Aceh suka dengan militer Prabowo ini? Karena orang Aceh sendiri ternyata yang berkarir di militer sedikit gitu. Ini gitu. Memang ya terkadang 5 tahun sekali itu memang berubah pola pikirnya. Nanti apa yang disampaikan ya kan kita kan kebanyakan di Aceh ini kan pemilih yang tradisional dan emosional. Jadi kan ya terkadang mudah diprovokasi dan mudah disampaikan tanpa merecek dulu, dan literasi kita yang sangat rendah ya sih. Kayak sendiri di pilpres kali ini masih memilih Prabowo? Ya, kalau saya itu kan nggak boleh dibilang lah, itu kan rahasia lah, hati-hati. Ya, kita kan siapa tahu. Tapi sekarang banyak loh orang-orang yang mulai terbuka. Contoh Panji misalnya, Panji yang stand up komedi, dia terang-terangan mendukung Anies kan. Atau ada musisi-musisi ya yang terang-terangan mendukung Ganjar kan. Atau ada juga musisi yang terang-terangan ya, saya pikir ya memang itu hak juga, boleh tahu kan. Kalau soal pilihan itu kan hak masing-masing. Yang penting kita jangan ribut-ribut ya kan. Tapi kok pemilu ada ribut-ribut kayak enak juga. Kalau ribut ya rugi kita juga. Sudah ribut suaranya. Ribut. Kayak menimbulkan korban. Oke lah nih, jam pun sudah menunjukkan 9:30 nih.
kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol. Ya. Terima kasih banyak nih sudah singgah Ya. ke studio To The Point. Oh, itu poin namanya? To The Point channel. Oh. Memang apa kita lagi pesan ya, lampu neonnya pesan kecil. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.